Mbah Syahid, Kiai Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang-orang soleh itu tahu ini orang hatinya bersih apa tidak. Saya pernah menceritakan salah satunya. Ada kiai di daerah Rembang, namanya Kiai Syahid Kemadu. Kiai Syahid Kemadu itu terkenal dengan sebutan Kiai Alhamdulillah di Rembang. Jangankan yang NU, yang Muhammadiyah aja ngakui, Pak, keramat ini. Karena Kiai Syahid itu nama pondoknya unik, Pondok Alhamdulillah. Karena Kiai Syahid itu wiridannya kalimat Alhamdulillah nggak pernah berhenti. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu Kiai Syahid 1 jam saja, itu kita nggak bisa menghitung berapa kalimat Alhamdulillah yang keluar dari mulut beliau. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari mana? Dari Semarang Kiai, Alhamdulillah. Ada hajat apa? Anu Kiai, saya habis ketipu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang ketipu, Alhamdulillah terus pokoknya beliau. Nggak berhenti-berhenti. Malah pernah Kiai Syahid itu pergi sama Kiai-Kiai Rembang ke Semarang. Waktu berangkatnya malam, pulangnya siang, melewati Demak. Demak itu kan dulu sebelah kiri ada kali, Pak, sungai. Lah orang Demak ketika air masih susah, mandi MCK di situ. Dan namanya orang kampung, mohon maaf ya, perempuan kalau udah mandi di sungai ya begitulah pakainya. Umumnya orang kampung cuman pakai kemben gitu kan ya. Kadang-kadang ya malah lebih dari itu. Begitu lewat siang-siang, kelihatan kiai yang lain semua istighfar, astagfirullah. Kiai Syahid, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada yang nanya, Mbah Syahid, Kiai, lu ngelihat orang mandi telanjang kok Alhamdulillah? Lah apa meneh nih orang Alhamdulillah? Apalagi kalau bukan Alhamdulillah. Cuma Alhamdulillahnya Kiai Syahid ini bukan seperti kita. Beliau Alhamdulillahnya lain. Alhamdulillah ya Allah, anak saya di rumah, istri saya perempuan nggak perlu buka aurat seperti itu, karena sumur di rumah saya airnya keluar. Itu Kiai Syahid. Ini kiai terkenal firosahnya dalam. Datang 2 orang ke rumah beliau dari satu kampung, Pak, nyalon kepala desa. Begitu datang bilang begini, yang pertama, Pak Kiai tolong doakan saya mau nyalon kepala desa. Kalau saya menang, saya mau bangun masjid, saya mau bangun madrasah, pokoknya mau semua lah itu, yang agama-agama gitu. Alasan nyalonnya itu katanya mau berjuang buat agama. Mbah Syahid cuma nyaut, apik wis, apik, bagus. Tapi beliau tidak berdoa. Nah, yang kedua dari kampung yang sama, nyalon. Orangnya ini kalau kata orang Banyumas belaka suta. Apa adanya, ini orang Jakarta ini, apa adanya, polos. Yang kedua mau nyalon, sebut namanya Edi. Ada Pak Ed, saya mau nyalon kepala desa Pak Kiai. Lah kenapa? Tujuannya apa? Lumayan sawahnya, bengkoknya lumayan Kiai. Lah berarti belaka suta kan? Lah orang itu kalau mau nyalon bupati, nyalon DPR, nyalon presiden, ya jujur aja lah, lumayan jadi presiden itu lumayan. Betul apa betul? Karena kejujurannya, kebelakasutaannya, Mbah Syahid senyum. Tapi itu ada zakatnya, Loh ada zakatnya, Mbah? Iya. Insya Allah, Mbah, insya Allah. Masih masuk sama biaya kampanye. Jujur dia, masih masuk. Ya wis, didoakan. Begitu pulang ini, Hamid ditanya sama santri yang mengeluarkan minum yang ikut duduk. Bingung nih santri, bertanya, Pak Kiai, calon kepala desa yang pertama yang katanya bilang kalau jadi mau membangun madrasah, mau membangun masjid, berjuang buat agama, kenapa panjenengan tidak berdoa? Cuman bilang bagus. Giliran yang kedua yang jelas-jelas nyalonnya untuk apa tadi? Lumayan. Kok malah kiai kok berdoa? Apa kata beliau? Sini. Yang pertama itu antara yang diucapkan di mulut sama yang di hati tidak sama. Bilang buat agama, hatinya sebenarnya bilang
buat dunia, buat dunia. Yang kedua Mbah, yang kedua itu jujur dia apa adanya, antara zahir dan batinnya sama. Orang yang model kedua itu lebih gampang ditata daripada yang model pertama. Mbah Syahid ke Madu Rembang. Ribuan jamaah dari berbagai daerah di wilayah Rembang dan sekitarnya berbondong-bondong memadati area makam Kiai Ahmad Syahid dan Nyai Syofiah yang terletak di dalam area pesantren Alhamdulillah untuk mengikuti tahlil dan istighosah dalam peringatan haul tersebut. Di kalangan santri, alumni, masyarakat sekitar, dan beberapa kerabatnya, Kiai Syahid merupakan sosok teladan yang memberikan contoh pemaknaan hidup yang sederhana, apa adanya, dan bersahaja dengan tanpa jumawa dan selalu legowo di setiap kejadian dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan. Semasa hidupnya, Mbah Syahid tak pernah lepas dari kata Alhamdulillah dalam setiap aktivitasnya. Setiap sesuatu apapun yang kita dapatkan adalah nikmat dari Gusti Allah. Diceritakan oleh Mbah Nyai Rahmawati Syahid, istri Mbah Syahid. Pernah dulu Abah, Mbah Syahid, itu hadir di Muktamar NU di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau hadir sebagai tamu undangan di sana. Sesampainya di lokasi, Abah dilarang masuk ke forum tersebut oleh Banser. Abah langsung ngendikan, Alhamdulillah, dan langsung putar badan, untuk menjauhi forum tersebut. Dari kejauhan ada salah satu kiai, seingat saya Gus Ali Masyuri Sidoarjo yang tahu kalau itu beliau, Mbah Syahid, langsung mengejar Abah dan Banser yang menghadang itu didukani, dimarahi. Kiai Syahid merupakan figur yang tak kenal waktu dan lelah dalam menerima tamu. Ini adalah sosok kiai egaliter yang dimiliki oleh berbagai lapisan masyarakat. Dari hulu ke hilir, tidak ada yang tidak merasa dekat dengan beliau. Semua kalangan, dari presiden, Gus Dur, hingga petani merasakan keramahan dan kehangatan beliau dalam memuliakan para tamunya. Suatu hari, sebagai istri yang tidak tega melihat suaminya yang tak pernah lelah dan kurang waktu istirahatnya dalam menghormati tamu-tamunya, saya mengatur siasat agar para tamu itu segera pulang, ujarnya sambil tersenyum. Mbah Nyai Syahid melanjutkan ceritanya. Lah iya, Abah, Mbah Syahid, saat itu sudah sepuh, kok ia masih nemui tamu itu sampai dini hari, bahkan hingga subuh. Akhirnya, putra-putriku tak jadikan alasan supaya Abah segera mau masuk kamar. Abah putrane tidak bisa tidur kalau tidak dikeloni Abah, tuturnya. Mbah Nyai Syahid juga bercerita mengenai Mbah Syahid sebagai figur pendidik yang sabar mengajari murid-muridnya. Disuruh baca satu persatu. Santri yang paham lebih dulu, disuruh menunggu yang belum bisa. Meskipun membutuhkan waktu yang lama lanjutnya, Abah kerso untuk amdampingi, nyerateni. Kalau ngajari wiridan juga begitu, pernah dulu ada orang non-pesantren Syowan, minta ijazah doa. Abah nggak kerso menuliskan doanya, tapi diajarkan, dituntun sampai hafal. Teladan itu yang coba saya praktikan hingga saat ini, meskipun tentu itu berat. Sepeninggal Mbah Syahid pada Oktober 2004, pesantren Alhamdulillah ini diasuh oleh Mbah Nyai Rahmawati Syahid. Sampai hari ini, berkat tirakat dan barokah dari Abah dan Mbah Nyai, Nyai Syofiah, Alhamdulillah pesantren sudah memiliki lembaga formal dari tingkat dasar, MI, hingga menengah atas, SMK. Alhamdulillah, hampir 1000 santri dari berbagai daerah mondok di sini. Mbah Kiai Syahid sungguh merupakan figur yang merepresentasikan prinsip berkehidupan di dunia yang fana ini. Tidak ada sesuatu apapun yang pantas untuk dikufuri nikmatnya, melainkan kita wajib untuk selalu merapal syukur, Alhamdulillah, ala kulli hal. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.